Life is fine somehow, gotta regain control. Perkembangan sepak bola Indonesia memang sedang pesat-pesatnya. Tak bisa dipungkiri, hal ini karena kita juga mengundang pemain keturunan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak punggawa Garuda yang usianya bisa dibilang masih sangat muda. Tentu ini bagus untuk masa depan timnas Indonesia yang cukup menjanjikan. Hal itu juga seperti yang dibilang oleh pelatih legendaris Jepang yang tidak menyangka Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berkembang pesat dalam dunia sepak bola setelah lama tak pernah mengunjungi Indonesia. Namun kembali lagi, bibit muda timnas Indonesia juga harus dibentuk, mengingat pemain keturunan diprediksi bakalan habis pada tahun 2025 karena sesuai peraturan FIFA. Tentu pembentukan bibit-bibit berbakat baru harus dilakukan, namun itu semua butuh fasilitas serta dana yang tidak sedikit. Di sisi lain, Pak Prabowo tampaknya bakal mendorong dari belakang perihal pemain muda ini. Hal itu baru-baru ini disampaikan oleh Hamdan Hamedan. Tentu ini kabar baik yang menarik dinantikan. Lantas seperti apa masa depan cerah sepak bola Indonesia? Mari kita bahas ulas selengkapnya. Saat ini timnas Indonesia sedang fokus persiapan jelang menghadapi Jepang. Namun skuad asuhan Sintayong disorot oleh media negeri Sakura karena banyak pemain keturunan yang berpindah kewarganegaraan untuk bisa membela Garuda. Banyak yang menilai jika ini bisa menambah kekuatan skuad merah putih secara instan tanpa harus melakukan pendidikan ke bibit-bibit muda. Tapi mau gimana, pemain keturunan kita juga masih muda-muda kan coy. Lihat saja rata-rata umur dari mereka, paling yang umurnya di atas 30 ya cuma Jordi Amat, yang lainnya rata-rata masih sangat muda. Kita lihat dari skuad yang terakhir kali main di matchday bulan lalu, rata-rata umur dari para punggawa Garuda hanya berada di angka 24,3 atau bisa dibilang di bawah 25 tahunan lah. Sedangkan skuad asuhan Moriyasu memiliki umur rata-rata di atas 25 tahun atau lebih tepatnya 27,7. Perbandingan ini memang tak terlalu seimbang, mengingat skuad Garuda merupakan tim yang sedang berkembang, lalu timnas Jepang termasuk sudah sangat matang. Tapi yang perlu digarisbawahi, anak asuh Moriyasu yang sekarang juga sudah sejak usia muda membela Samurai Biru. Seperti Takefusa Kubo yang sudah berada di skuad utama Jepang sejak umur 18, kini sudah semakin matang di umur yang sudah ke-23. Dan ini tentu memang diproyeksikan untuk jangka panjang, bahkan untuk 10 tahun pun masih bisa. Sama seperti yang dilakukan PSSI dan Sintayong saat ini, kenapa kebanyakan memilih pemain keturunan kok pemain muda, dan hanya sedikit yang usianya sudah matang? Ya karena biar buat jangka panjang juga teman-teman. Jadi saat Piala Dunia 2026 nanti, para pemain yang sekarang sudah matang, lalu buat berjuang di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya juga masih bisa dipakai lagi. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia saat ini juga membuat legenda sepak bola sekaligus pelatih legendaris Jepang Takeshi Oda kaget setelah lama gak pernah ke Indonesia. Okada mengakui perkembangan ini sangat bagus dengan minat pecinta sepak bola di Indonesia yang sangat tinggi, sehingga memang harus didukung untuk menunjang bakat-bakat muda. Ini pertama kalinya saya ke Indonesia dalam 20 tahun. Hari ini saya terkejut dengan betapa pesatnya peningkatan level anak-anak ini. Dan saya merasa masa depan Indonesia menjanjikan. Mengingat permainan di level atas hanya bisa berkembang saat pemain-pemain belia tumbuh menjadi lebih kuat. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi luar biasa kuat, ungkap Okada, sumber Goal.com. Okada sendiri kesini selain untuk menyaksikan timnas Jepang, tetapi juga menghadiri langsung pergelaran coaching klinik. Ia mengaku terkejut dengan kemampuan para talenta muda Indonesia yang hadir di lapangan. Sedari dini kepelatihan memegang peran penting, tapi Indonesia memiliki populasi yang besar. Dan karena populasi Asia Tenggara akan terus tumbuh, kesan saya adalah sepak bola akan terus tumbuh menjadi lebih kuat di wilayah ini. Lanjut legenda Jepang.
Ini membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia memiliki bakat yang tak kalah dengan orang luar. Namun memang terkadang terhalang oleh fasilitas atau ekonomi yang kurang. Terkadang itu benar-benar mematikan bibit-bibit berbakat, ya kan? Pak Prabowo mendukung penuh sepak bola Indonesia. Agar mewujudkan mimpi bangsa Indonesia mentas di Piala Dunia untuk pertama kalinya, tentu tak hanya berjuang di atas lapangan, tapi juga di berbagai lini sepak bola Indonesia yang harus diperbaiki. Salah satunya dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan. Apalagi kini, pemerintahan baru yang sangat ambisius memajukan Indonesia. Tentu ini adalah hal yang sangat positif. Bukannya tidak support, beliau sangat support sepak bola. Bahkan kemarin Bapak Presiden mendisposisi kepada Menkyu dan waktu itu disaksikan juga sama Pak Wamenkyu untuk anggaran sepak bola tahun depan ini berlanjut. Ya, angkanya saya belum boleh bocorin karena belum ada turunannya. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang percaya kepada sepak bola. Di sisi lain, Pak Prabowo sendiri sangat mendukung sepak bola Indonesia. Sejak sebelum merangkap jadi Presiden RI, beliau sudah sangat sering mengadakan event sepak bola usia dini untuk wadah awal anak bangsa yang bermimpi menjadi pesepak bola. Setelah jadi Presiden, kini beliau juga makin perhatian ke Indonesia. Pak Prabowo sangat ingin melihat timnas Garuda mentas di Piala Dunia. Hal ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Hamdan Hamdan baru-baru ini. Nah, di situ Pak Prabowo mengatakan, pertanyaan pertama yang disampaikan Pak Prabowo, bagaimana negara kita tembus ke Piala Dunia? Lalu beliau mengeluarkan catatan, kertas catatan beliau dan pena. Lalu bertanya kepada Pak Ketum PSSI saat itu, bagaimana caranya? Jadi di situ saya melihat, wah, beliau betapa seriusnya. Erick Thohir terus berupaya untuk sepak bola Indonesia. Selain mendapat berbagai dukungan, Pak Erick sebagai Ketua Umum sendiri terus berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sepak bola tanah air sedikit demi sedikit. Seperti membenahi Liga Nasional, liga untuk pemain muda yang mungkin bakal segera diadakan. Bahkan liga untuk sepak bola wanita kemungkinan juga bakal segera terrealisasi. Memang masih belum, namun untuk mewujudkan itu semua nggak sesimpel itu. Dan Erick Thohir sekarang sedang membenahi dasar-dasarnya satu persatu. Gak mungkin semuanya sekaligus. Dengan membenahi liga lokal, pasti membuat investor asing juga makin yakin untuk berinvestasi di sini. Seperti yang terbaru, Erick Thohir bertemu dengan bos JDT, bahas kolaborasi dan transformasi. Dalam pertemuan tersebut, Ketum PSSI ini sudah tak ragu untuk menawarkan Tunku Ismail Idris untuk berinvestasi ke klub Liga Indonesia. Termasuk juga jika dari Johor ingin investasi di sepak bola di Indonesia, kami welcome. Karena Liga 1, Liga 2 akan dijadikan liga yang sangat profesional, ujar Erick dikutip dari tribunnews.com. Jelas ini jadwal yang sangat bagus, karena untuk memajukan suatu klub memang butuh perubahan yang signifikan, dan ini butuh investor asing biar cepat terrealisasi. Untuk membuat para investor percaya, ya tentu Liga Indonesia harus dibersihkan dari para mafia. Pak Erick ini perlahan-lahan sedang mengupayakan hal tersebut. Ya, itulah berbagai ulasan mengenai perkembangan sepak bola Indonesia yang kini jadi sorotan dari orang asing terus. Semoga saja bisa konsisten naik terus di berbagai kelompok umur, terutama untuk timnas senior untuk membuka langkah sejarah-sejarah lain. Semoga bisa tembus ke Piala Dunia, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.